Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan panduan bagi yang kesulitan untuk melakukan pengisian data di Google Form. Pertama adalah kita memasukkan alamat atau mengklik link alamat yang sudah dikirim baik melalui WhatsApp atau yang lainnya. Untuk contoh yang kemarin adalah pengisian biodata siswa UPT SMEN 6 Gresik SCID seperti yang dikirim di WA grup Bapak Ibu masing-masing. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, ketika masuk pada halaman ini, jika posisi Anda belum login ke Google atau Gmail ya, maka Anda harus login terlebih dahulu. Karena setting pada formulir yang disediakan oleh sekolah itu berbasis pada satu akun untuk satu data siswa. Jadi harus login dulu. Bagaimana jika tidak login? Jika tidak login, maka posisi pengiriman data, ya, posisi kirim akan berwarna abu-abu, tidak bisa aktif. Tanpa akun Google, kita tidak akan bisa mengirim data yang sudah kita isikan, karena sudah disetting keamanannya seperti itu. Satu akun, satu data siswa. Bagaimana kalau sudah terlanjur tidak muncul, sudah terlanjur hilang posisi loginnya? Maka kita ulangi sekali lagi. Kita masuk pada alamat yang sudah dikirim tadi, biodata siswa. Nah, ini kita harus login. Login dengan email yang masih aktif menggunakan akun Gmail, karena Google Form ini berhubungan dengan akun milik Google ya. Diusahakan pakai Gmail saja. Misalnya saya contohkan email saya. Nah, setelah kita login, maka posisi kirim atau submit ini ya akan aktif, warnanya berubah. Kemudian bagaimana cara pengisiannya? Kemungkinan sudah banyak yang bisa ya untuk pengisian. Email ini adalah email aktif yang kita gunakan login tadi, atau email siswa sendiri, tidak apa-apa. Yang penting harus sama. Karena nanti kalau misalnya mau edit data, itu harus menggunakan email yang sama. Jika email baru, maka harus mengulangi data dari awal. Oke, kita samakan dengan tadi ya, email yang kita buat untuk login. Nah, kalau pengisian ini harus sempurna ya, sampai pada @gmail.com. Kemudian mengisi nama lengkap, jenis kelamin sudah jelas, NISN 10 digit ya, harus berisi angka. Kemudian lulusan SDMI ini harus tulis lengkap. Kemarin ada yang hanya diisi MI gitu saja. Sebaiknya diisi lengkap ya, untuk nanti pengisian data di Indo atau yang lain-lain biar bisa lengkap juga. Misalnya MI Islamia. Kemudian nomor seri ijazah, karena ijazah ini belum diberikan, maka kita isi saja tanda min. Selanjutnya untuk nomor seri ujian sekolah. Nomor seri ijazah ujian sekolah ini adalah nomor seri ujian, nomor ujian yang digunakan untuk pendaftaran siswa baru kemarin di PPDB online. Nah, biasanya nomor ujian itu dimulai dengan 60
atau 10. 10 itu untuk yang negeri, 60 untuk yang MI. Nah, contoh misalnya ya, 60 atau 10 itu adalah kode kabupaten. Nah, kode kabupaten itu adalah posisi di sini. Nah, karena yang di depan ini adalah kode jenjang, tahun lulus, dan provinsi. Berapa kode jenjangnya? Untuk SDMI itu adalah 1. Tanda hubung. Kemudian kode tahun lulusnya adalah 2020. Itu menggunakan kode 20. Kemudian provinsi kodenya berapa? 05. Nah, ini selanjutnya adalah nomor ujian yang tercantum pada surat keterangan lulus. Itu biasanya ada nomor peserta ujian. Nah, itu yang diisikan di sini. Terdapat berapa? 11 digit ya. Ini 4 lagi. Garis hubung 4 lagi. Kemudian 1 kode nomor validasinya. Kemudian nomor KK adalah nomor yang tercantum di KK bagian atas ya, yang besar. Ini ada 16 digit, harus diisi angka semua, tidak boleh pakai huruf ya. Kalau lebih akan diperingatkan merah seperti ini, tidak boleh lebih. Kemudian nik siswa juga sama. Nik siswa adalah nomor nik yang terletak di sebelah kanan ya, di sebelah kanan nama masing-masing susunan di dalam susunan kartu keluarga itu. Nah, nomor akta lahir ini nomor yang terdapat pada akta lahir, posisinya biasanya ada di tengah ya, yang ada nomornya biasanya ya, ada tahun lahir, tahun penerbitannya, misalnya 2016 seperti ini. Buat lahir cukup jelas ya, tanggal lahir. Ini M itu adalah mon, bulan ya, bulannya misalnya 01. Kemudian D itu day, hari ya, harinya misalnya tanggalnya tanggal 2. Kemudian tahunnya berapa, misalnya 2007 gitu. Jadi ini posisinya adalah mon, day itu hari, tanggal berapa, dan tahun berapa. Karena format dari Google itu formatnya seperti ini untuk format tanggal. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik hari dulu kemudian bulan, karena ini bulannya ada di depan. Kemudian agama cukup jelas ya, tinggal pilih anak ke, misalnya anak ke 1, saudara kandung misalnya 2. Kalau tidak ada, tidak punya saudara, isi aja 0. Tidak ada saudara tiri misalnya diisi 0. Kebutuhan khusus tidak. Kebutuhan khusus itu untuk anak-anak yang seperti ada penglihatannya kurang atau pendengarannya kurang, itu berkebutuhan khusus. Kemudian untuk mengisi alamat dan lain-lain seperti format yang ada di contoh ya. Jadi jalannya apa, kalau misalnya jalannya tidak ada, dikosongin saja. Misalnya ada ya diisi, misalnya Raden Badrun, RT 2 RW 1 Desa Taulan, misalnya Meriunan. Kode pos 61153, Kecamatan Sidoarjo, Gresik. Jawa Timur. Alat transportasi misalnya diantar pakai sepeda motor ya, karena kendaraan umum tidak dianjurkan sekarang. Jadi diusahakan kalau
memang terpaksa ada kegiatan di luar atau mungkin terpaksa ke sekolah, harus pakai kendaraan pribadi. Jenis tinggal sudah jelas. Nomor HP siswa harus diisi angka. Kalau tidak punya, terpaksa tidak punya, hanya HP orang tua misalnya, maka diisi 0 karena harus diisi. HP orang tua. Nomor KIP ini kalau tidak punya beri tanda min. Nomor KPS misalnya tidak punya diberi tanda min. Semuanya harus diisi. Tinggi badan sentimeter. Nah, ini ditulis tingginya saja, misalnya 145. Tidak usah diberi sentimeter dan lain-lain karena ini hanya menerima angka saja. Nah, ini berat badan berapa kilo? Misalnya 50 kilo. Golongan darah kalau tidak tahu ya dijawab tidak tahu, jangan dijawab asal. Nanti kalau misalnya ada kegiatan donor darah atau apa, nanti bisa salah data, bisa bahaya ya. Kalau misalnya tidak tahu ya dijawab tidak tahu. Misalnya golongan darah O, edisi O. Bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Jawa. Jarak tempat tinggalnya berapa? Ini jarak tempat tinggal misalnya kalau di rumah ya diukur dari rumah, hubungan dengan kendaraan tadi yang dipakai. Kalau misalnya jaraknya tinggalnya di pondok ya dipakai yang jarak di pondok. Karena sekarang pondoknya mungkin masih belum diizinkan untuk tinggal, maka dipakai aja alamat yang di rumahnya masing-masing. Misalnya kalau 1 kilo berarti 1000 meter. Tanpa ditulis satuannya ya, hanya angkanya saja. Kemudian ini waktu tempuh mungkin sekitar 30 menit, berarti 0 jam misalnya 15 menit. Prestasi yang pernah diraih kalau tidak ada di sini, kalau ada sesuai format yang disediakan ini ya. Nama lombanya apa, penyelenggara, tingkat, juara berapa, sesuai itu. Kalau tidak ada diisi min ya. Nama ayah misalnya Joko. Nik ayah sesuai format 16 digit ya, tidak boleh lebih. Buat tanggal lahir ayah misalnya Gresik. Nah, ini bulan dulu ya, sekali lagi bulan dulu. 03 20 19 5. Pergantian WNI. Pendidikan misalnya 1 masih hidup. Kerjaan PNS misalnya. Instansi SMP UPT SMPN 6 bersih misalnya. Penghasilannya kalau PNS misalnya 5 jutaan. Nama ibu kandung ibu. Tempat lahir, tanggal lahir, bulan dulu, kemudian hari, kemudian tahun. Warganegaraan jelas, pendidikan jelas, status jelas, pekerjaan jelas. Instansi saya tidak bekerja, isi tanda min. Tidak memiliki penghasilan 0. Nama wali ini tidak wajib, bisa kosong ya, bisa kosong. Karena kalau ayahnya masih ada, ibunya masih ada, tanpa ngisi wali bisa. Instansi kosong. Hubungan wali juga bisa kosong. Nah, ini saudara. Kalau misalnya mengisi saudara kandung ya,
isi sesuai format ini, nama siapa, umurnya berapa, pendidikannya apa, pekerjaannya apa. Kalau tidak punya, isi min karena wajib ya. Kegemaran siswa, nah ini misal dalam kesenian misalnya bernyanyi. Bidang olahraga misalnya sepak bola. Kalau tidak ada ya diberi tanda min karena wajib. Cita-cita misalnya ke Semansi, kuliahnya misalnya di UNER cita-citanya. Kalau besok berubah ya nggak apa-apa. Kerjaannya misalnya sebagai pengusaha, misalnya jabatannya sebagai manajer. Mata pelajaran disukai, pilih 3 ya. Yang dirasa sulit juga pilih 3 yang sekiranya dirasa sulit. Apakah pernah tidak naik kelas? Tidak pernah. Kondisi sudah jelas, cukup jelas ya. Tempat belajar misalnya ruang terbuka. Ini bisa lebih dari 1 kalau yang membimbing. Kalau misalnya di rumah ada orang tua atau dibimbing saudara atau ikut les juga bisa dipilih juga. Cara belajar yang disukai mungkin lebih dari 1, suka sendiri suka, kelompok juga suka, bisa isi 2. Kesulitan belajar di rumah misalnya terganggu suara TV. Kemudian untuk di sekolah ini adalah pengalaman yang dialami di SD-nya ya. Misalnya sering diganggu teman. Jika tidak ada, diisi tanda min ya. Kalau tidak ada kesulitan, tidak ada kendala yang dihadapi sekolah, diisi min. Karena ini ada bintangnya wajib. Kemudian sehari-hari di rumah pekerjaannya misalnya membantu ibu berjualan atau bisa suka nonton TV atau mendengarkan musik, silakan diisi sesuai kondisi masing-masing. Kondisi rumahnya misalnya tenang, sangat perhatian. Nah, nilai raport harus bulat ya, tidak boleh ada koma atau titik. Nilai raport IPA misalnya ini, kalau ada koma, titik nanti tidak bisa dikirim. Pilihan ekstra 1 wajib harus dipilih ya. Kemudian pilih 3 lagi yang pilihan. Nah, ini dilihat dulu sebelum mengklik persetujuan. Klik dulu isinya apa ya, dibaca. Nah, ini dibaca sampai selesai. Nah, baru dinyatakan bersedia atau tidak. Misalnya bersedia, baru klik kirim ya. Nah, ini kalau saya kirim nanti akan datanya masuk di rekap kumpulan rekap yang sudah anak-anak isi semuanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kendala bisa menghubungi lewat WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.